Nah, lanjut lagi ya. Kemudian tadi min 1 dikuadratkan hasilnya plus 1. Maaf, warna hitam. Plus 1. Terus lebih dari 4. Yang ini juga dikuadratkan ya. X dikuadratkan, X kuadrat, kemudian 2 kali X kali min 3, 2 kali X, 2X, 2X kali min 3, min 6X. Kemudian min 3 dikuadratkan plus 9. Udah deh, berarti yang ini tetap ya 4x kuadrat min 4x plus 1. Kemudian ini jangan lupa dikali pelangi, 4 kali x kuadrat, 4x kuadrat, 4 kali min 6x min 24x, 4 kali 9 plus 36 gitu. Oke ya. Terus ya udah kita pindahin ruas aja ke sana semuanya, yang ruas sebelah kiri. Sip. Berarti jadinya 4x kuadrat. 4x kuadratnya pindah ruas jadi ke kiri, jadi negatif 4x kuadrat. Kemudian min 4x, min 24x nya kita pindahin ke kiri jadi positif 24x plus 1. 36 nya pindah juga jadi negatif 36, lebih dari 0. 4x kuadratnya habis kan ya, min 4x tambah 24x itu 20, x 1 min 36 min 35, lebih dari 0. Berarti 20x itu lebih dari 35. X nya itu lebih dari 35 per 20, atau sama-sama disederhanain bagi 5 ya. Yang atas bagi 5, bawah bagi 5, jadi 7 per 4 gitu. Apakah udah cukup sampai sini? Belum ya. Di sini lihat nih. Yang tadi pokoknya ini berhubungan juga pokoknya sama pertidaksamaan pecahan. Jadi kan di sini x min 3-nya itu berada di bawah kan ya, atau di penyebut, berada di bawah di penyebut kan. Kalau penyebut tadi nggak boleh 0, berarti x min 3-nya itu di sini ya. Berarti ada syarat lagi, x min 3-nya itu harus lebih dari 0 atau tidak sama dengan 0 gitu ya. Itu nggak boleh 0. Kalau lebih dari, bukan lebih dari ya, tapi x min 3 itu tidak sama dengan 0, karena di sini kan sebagai penyebut dia boleh negatif juga kan ya, boleh negatif, boleh positif, tapi tidak boleh 0. Berarti x min 3-nya itu tidak boleh 0, tidak sama dengan 0. Beda sama yang tadi kuadrat. Kalau yang kuadrat tadi kan ya, akar x min 2 kuadrat itu harus si x min 2-nya lebih dari 0. Kenapa? Karena di sini x min 2-nya itu nggak boleh negatif kan ya, karena di dalam akar nggak boleh negatif. Makanya di sini syaratnya itu x min 2 lebih dari 0. Beda ya sama yang di sini. Di sini kan cuma mutlak x min 3 kan ya. Mutlak x min 3 itu boleh negatif, boleh positif kan ya, tapi nggak boleh 0. Berarti di sini syaratnya itu x min 3 tidak boleh sama dengan 0. Berarti x-nya itu tidak sama dengan 3, atau nanti si bulatannya itu jadi bolong ya kalau misalkan x tidak sama dengan 3. Udah, syaratnya udah penuh kan ya semuanya ya, udah terpenuhi. Udah tinggal dibikin garis bilangannya. 7 per 4 itu 1 koma ya, 1,7 bla bla bla. Berarti di sini yang paling kiri 7 per 4, terus di situ 3. Nah, 7 per 4 berarti bulatannya kosong kan ya. Terus yang 3 juga bulatannya kosong. Ya udah, berarti 7 per 4 x-nya itu lebih dari 7 per 4. Berarti kalau lebih dari itu ke kanan. Nah, jangan lupa kalau misalkan x lebih dari 74, tapi di sini kan 3-nya itu berarti masuk kan ya kalau x lebih dari 7 per 4. Tapi seharusnya di sini x-nya nggak masuk. Berarti kita potong nih dia di sini. Nah, berarti di sini ada yang ini nih daerah penyelesaiannya sama yang ini. Jadi x-nya itu berada di antara 7 per 4 sampai 3, atau x-nya itu lebih dari 3. Jadi 3-nya tuh nggak ikut gitu ya. Kan kalau misalkan x-nya itu lebih dari 7 per 4 berarti kan kanan. Nah, kalau lebih dari 7 per 4 itu kan berarti 3-nya masuk kan ya. Sedangkan di sini 3-nya bulatannya kosong atau tidak sama dengan 3. Berarti ini kita harus potong nih di sini. Nah, berarti x-nya itu berada di 7 per 4 sampai 3, atau x-nya lebih dari 3. Gitu. Jadi jangan terkecoh ya sama soalnya. Jadi harus tahu konteks soalnya tuh bagaimana. Kalau misalkan pecahan berarti kalian harus tahu konsepnya. Kalau pecahan itu nggak boleh 0,
Tapi di sini bentuknya itu mutlak. Kalau mutlak itu berarti kan boleh di dalam mutlaknya ya, boleh negatif atau positif gitu. Berarti di sini x min 3-nya itu tidak sama dengan 0. Tuh. Kalau masih belum paham boleh chat saya ya. Semoga paham, semoga dapat dipahami. Terus kemudian yang ini yang soal terakhir itu x min 3 kurang dari 4 min x. Berarti kan kalau kurang dari tadi berada di antara min A sampai A kan ya. Ya udah itu juga sama, x min 3 itu berada di antara min 4 min x terus di antara 4 min x. Ya udah, ini kita bagi dua ya. Karena ada dua fungsi nih di sini, kita bagi dua aja. Berarti yang ini yang pertama, yang kedua. Berarti yang pertama itu ada min 4 min x itu kurang dari x min 3. Berarti ini jangan lupa kali pelangi, jadinya min 4 plus x itu kurang dari x min 3. Berarti x nya pindah ke sana ya, min 4 nya pindah deh ke sana. Berarti x dikurang x, x dikurang x, ini maaf ya, x ini x kurang x itu kurang dari min 3, min 4 nya pindah ruas jadi plus 4. X min x 0 kan ya, 0 kurang dari min 3 tambah 4 1. Ini udah pasti selalu benar kan, 0 itu kurang dari 1. Udah pasti benar, ini sudah valid gitu, valid atau udah teruji benar kalau 0 itu kurang dari 1. Ya udah gitu aja gitu. Jadi yang kedua, coba kita kedua, berarti x min 3 itu kurang dari 4 min x. Berarti min x nya pindah ke sana ya, jadi x plus x itu kurang dari 4, min 3 nya pindah jadi positif 3. X plus x 2x kurang dari 4 tambah 3 tuh 7. X nya itu berarti kurang dari 7/2. Ya udah, berarti HP nya berarti HP-nya itu kurang dari x itu kurang dari 7/2. Gitu aja. Kenapa yang itunya enggak? Yang 0 kurang dari 1. Maaf. 0 kurang dari 1 karena ya udah emang beneran ini kan ya, ini sebuah kenyataan gitu bahwa 0 itu kurang dari 1. Ya udah enggak usah diapa-apain. Berarti yang paling benar ini yang HP-nya itu x itu kurang dari 7/2. Udah gini aja. Paham ya? Jadi kalau tadi sifat-sifatnya itu kalau kurang dari itu berarti berada di antara min A sampai A. Kalau lebih dari itu berada di fx itu kurang dari min A atau fx lebih dari A. Gitu. Ini udah pernah waktu sama Bu Leli. Saya ulangi sedikit lagi. Oke, semoga dapat dipahami ya. Jangan lupa PR-nya untuk merangkum semuanya dari persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, pertidaksamaan pecahan, dan pertidaksamaan irasional dan mutlak. Ini sering banget nih soal-soal kayak gini di SBM buat masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Ini sering banget ujian-ujian kayak gini, ujian mandiri juga, mandiri UGM mau UI gitu, sering banget karena emang pengecohnya banyak. Kayak tadi di sini x min 3 berada di penyebut berarti x min 3 nya itu tidak boleh sama dengan 3. Ini karena banyak pengecohnya, sama kayak tadi yang kasus akar gitu, akarnya berada di penyebut, berarti fungsinya itu harus lebih dari 0 gitu. Jadi kalian harus bernalarnya harus lebih jauh ya, konsepnya harus dipegang kuat gitu. Oke, semoga dapat dipahami. Kalau misalkan masih belum paham, boleh ditanya sebelum PHB ya, jangan nanya pas PHB-nya. Tuh, insya Allah kalau misalkan udah paham konsepnya, kalian akan lancar mengerjakan PHB-nya. Saya akan doakan semoga lancar. Oke, terima kasih semuanya. Sip.